Oke, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan topik yang kami ambil, yaitu Managing Database Instance. Perkenalkan sebelumnya anggota kami, ini ada Valentino Brian, lalu ada Fayumani Samudra, dan saya sendiri, Jeffrey Elian. Oke, outline atau topik materi yang akan kita bahas hari ini itu satu, memastikan bahwa database siap untuk digunakan. Dua, memantau performa database dalam kinerja query. Lalu menjelaskan penggunaan parameter inisialisasi, dan yang terakhir menjelaskan konsep p-file dan sp-file pada sistem manajemen database Oracle. Sebelumnya di sini ini adalah database instance yang nantinya akan kita kelola. Database instance sendiri terdiri dari memory structure dan proses yang berfungsi mengelola database file. Memory structure terdiri dari SGA dan PGA. SGA itu terdiri dari share pool, large pool, read log buffer, database buffer cache, fixed SGA, Java pool, dan stream pool. Lalu di proses itu terdiri dari server proses dan background proses. Tipe parameter itu ada 3. Yang pertama ada basic parameter, yaitu parameter dasar yang kurang lebih sekitar 30 parameter. Lalu selanjutnya ada advanced parameter, yaitu parameter tingkat lanjut yang terkadang parameter ini perlu diubah untuk meningkatkan efisien database. Lalu yang terakhir ada derived parameter. Derived parameter adalah parameter yang diturunkan oleh parameter lainnya. Selanjutnya penggunaan parameter inisialisasi. Penggunaan parameter inisialisasi ini pertama untuk menentukan direktori yang digunakan database, lalu dia juga untuk menetapkan limit database dan menetapkan default di seluruh database. Di sini ada 4 penggunaan inisialisasi parameter, yaitu yang pertama itu mengurangi resiko terjebak dalam minimum lokal. Lalu yang kedua untuk mempercepat konvergensi yang optimal dengan lebih cepat. Lalu yang ketiga mengurangi divergensi atau inisialisasi yang buruk yang menyebabkan parameter tidak bekerja atau error. Yang keempat meningkatkan performa untuk kinerja model pada tugas tertentu. Di sini juga ada 3 konsep pengaturan parameter dalam pengembangan perangkat. Yang pertama itu ada file parameter server dari file inisialisasi teks. Yang kedua itu ada file parameter server dari dalam memori pada semua parameter inisialisasi. Yang ketiga, file parameter inisialisasi teks dari file parameter server. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu saling berhubungan satu sama lain. Sini ada server parameter file, yaitu database dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, dapat menggunakan command atau sistem untuk menggantikan parameter. Yang ketiga, otomatis create DBCA ketika create CDB. Yang keempat, default name biasanya bernama spfile.orang. Yang kelima, IM Express atau SQL Plus untuk mengubah satu atau lebih parameter inisialisasi, atau ketika Oracle Database sendiri membuat perubahan untuk tujuan penyesuaian mandiri. Ntar kita sendiri melihat file p-file dan sp-file-nya sesudah kita demo. Teks inisialisasi parameter file atau p-file ada 3, yaitu teks file berisi nilai parameter dalam pasangan nilai. Yang kedua, edit secara manual dan restart instance untuk refresh parameter value. Yang ketiga, sampel file bernama init.orang. Di sini ada modifying initialization parameter, yaitu ubah parameter untuk menentukan batas atau limit dan meningkatkan performa pada query atau sistem. Di sini ada query feeder parameter untuk parameter inisialisasi tertentu yang kegunaannya untuk sebagai berikut, yaitu session level change, system level change, dan PDB level change.
server parameter file digunakan untuk memulai database. Maka default scope adalah board. Jika alter system set parameter value, maka scope adalah board. Ketika parameter file digunakan untuk memulai database, maka default scope-nya adalah memory. Jika alter system set parameter value, maka scope-nya adalah memory. Selanjutnya ada VS parameter. View ini berisi informasi tentang parameter yang digunakan oleh sistem basis data Oracle. Parameter ini dapat mengatur perilaku dan konfigurasi basis data, seperti pengaturan memori, pengaturan cache, dan parameter lainnya yang dapat disesuaikan. Terdiri dari VS parameter dan VS parameter 2. Selanjutnya ada VS system parameter. VS system parameter menampilkan informasi tentang inisialisasi yang saat ini berlaku untuk instansi yang mewarisi nilai parameter dari nilai seluruh instansi. Di sini hasil dari file dan PHP file. Setelah query nanti kita akan melihat hasilnya seperti contohnya seperti ini. Ini referensi dari kelompok kita. Ini langsung ke demo ya. Ini adalah kontennya CDB $. Selanjutnya user di situ ada SMS. Di parameter blok ini ada blok buffers, integer, blok checking, IP-nya integer, blok checksum, IP-nya string, blok size, IP-nya string, file multi block record, IP-nya integer, dan max ideal blocker lain itu IP-nya integer, native blockchain putus IP-nya string. Di sini ada 477 baris. Setelah kita select name, value from VS parameter order by name.
lebih seperti di awal tadi. Dan selanjutnya di sini kita mau lihat parameter yang ada di dalam TV dolar parameter yang dapat diubah dengan alter station. Parameter yang dapat diubah dengan alter station di sini ya. Business modifiable-nya itu dengan true. Kalau false dia harus pakai alter system. Dan sini kita mau ubah parameter NLS dan format. Kita cek dulu NLS dan format itu bisa pakai alter system atau enggak. Kita mau ubah nomnya itu jadi pakai angka jadi 11. Kita alter station set NLS format dengan DB MM YY. Yang sebelumnya 30 November 2023 sudah berubah keinginan kita tadi jadi 30 19 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alexander. Oke, ini demonya kita clear dulu karena sudah banyak. Oke, selanjutnya kita melihat konten namanya dengan show underscore mail. Di sini namanya bisa dilihat CDB dolar seperti yang di awal tadi. Lalu kita select nama dengan dari dolar PDBS. Di sini ada Oracle PDB, PDB 1, PDB 10 dan PDB 1 yang masih mute. Lalu kita atur program lagi. Oke, program database ready. Kita select nama lagi. Nah, di sini yang tadinya masih mute, sekarang sudah terbaca semua. Oke, kita lanjut. Kita select name dari open cursor. Nah, di sini value-nya dengan nama open cursor value 301. Itu kita bisa ubah sendiri dengan kemauan angka kita yang kita mau. Contohnya, kita mau open cursornya dari 301 kita ubah ke 90 dengan cara data out system. Sistem already dan kita select lagi pasti berubah ke 90. Seperti yang kita lihat sudah berubah dari yang 301 ke sekarang ke value 90. Sekarang kita
hasil file SPK-nya berada di mana? Nah, di sini ada SPK LoRa sama file yaitu namanya unittest.lora. Sekian dari kelompok kita yang bisa kita presentasikan. Terima kasih.